Nah, ini adalah bagian yang saya rusak nih. Nih. Nah, bukan dirusak ya bosku, maksudnya dikurangi lah dagingnya ya. Tapi tetap namanya ini ya dirusak. Jadi ini dirusak karena kenapa? Karena diameternya ini ya, diameter ini tidak sesuai dengan ini ya, diameter velg ini. Nah, jadi ada sedikit penyesuaiannya di sini saja sih ya bosku ya. Sama ada penambahan ring lah. Ini ada penambahan ring untuk diameternya, diameter dalam seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, kita bertemu lagi di channel saya. Di video ini saya akan sedikit cerita tentang pemasangan velg X1R ya di motor saya sendiri. Ini motor Scoopy 132cc tune up. Jadi ada sedikit cerita pemasangan velg ini, ada sedikit kronologi ya bosku. Jadi nanti akan saya jelaskan sedikit. Sebelum saya beli velg ini, kemarin saya sempat share ke YouTube cara pemasangan, apakah PNP atau tidak. Ternyata ya bosku ya, tidak sesuai ekspektasi ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada bagian velg ini yang harus dirusak atau dikurangi lah ya. Jadi saya sedikit agak inilah ya bosku, agak kecewa sedikit lah ya. Saya pikir PNP, terkecuali dari bushingnya itu ya. Kalau bushingnya itu kan karena memang penyesuaian dari sana ya, dari motor Vario ke Scoopy itu wajar-wajar lah bosku. Ternyata tidak PNP ya. Jadi di sini akan saya sharing sedikit pengalaman saya pemasangan velg X1R ini di motor Scoopy ya. Terutama di motor kode K44 ya bosku. Mungkin di tingkatan K46 atau bit karbu mungkin ada juga penyesuaiannya, tapi saya kurang tahu. Yang jelas ini K44 harus menyesuaikan seperti ini. Nah, di sini saya akan buka dulu velgnya. Nanti akan saya jelaskan bagian manakah ya yang harus dirusak atau dikurangi lah ya. Jadi kita buka dulu bersama teman saya, Mister B, tolong. Nah, nanti kita lanjut lagi ya. Jadi kita buka dulu. Oke, di sini sudah terbuka. Jadi ini langsung kita jelaskan saja pada intinya. Ini adalah X1R. Nah, saya di sini menggunakan velg kan ya. Velg lagi. Ini ban apa namanya ini? Pirelli ya. Rosso Corsa. Saya kurang paham juga ini bosku. Padahal sering pakai sih ya. Nah, kita jelaskan dulu bagian ini ya, bagian di sini yang harus kita sandarkan dulu nih velg ini. Nah, ini bagian sini ya bosku yang harus dikurangi ya. Nah, ini adalah daging penahan bearingnya. Ini bisa kita lihat. Nah, ini bekas saya borcun ini bosku. Ini bekas saya borcun. Nah, itu kita perjelas. Nah, tapi tidak banyak ya, saya kurangi sedikit saja. Dan ini ada ring ini ya. Ini ring saya lapis juga ini bosku. Ini ring saya lapis karena masih kandas. Nah, untuk bagian velg yang saya rusak di sini ya. Nah, ini bisa dilihat bosku. Nih. Nah, ini belum baru berapa kali pakai sih ya, udah padahal ini serbuk kampas. Nah, ini adalah bagian yang saya rusak nih. Nah, bukan dirusak ya bosku, maksudnya dikurangi lah dagingnya ya. Tapi tetap namanya ini ya dirusak. Jadi ini dirusak karena kenapa? Karena diameternya ini ya, diameter ini tidak sesuai dengan ini ya, diameter velg ini. Nah, jadi ada sedikit penyesuaiannya di sini saja sih ya bosku ya. Sama ada penambahan ring lah. Ini ada penambahan ring untuk diameternya, diameter dalam seperti ini. Jadi untuk penyesuaiannya hanya itu saja. Untuk dikurangi ini dagingnya sedikit, terus tambahkan ring, sama ini ya daging velgnya ini. Ini bilangnya apa sih bosku? Ini moncongnya lah ya, moncong tromol dalam. Jadi ini dikurangi juga. Untuk mengurangi daging ini bisa menggunakan borcun,
gurinda atau bisa juga di milling ya. Tetapi kalau di milling ya harus was-was juga ya bosku ya, takutnya nanti kena bentur itu lecet. Nah jadi ini kemarin sudah velg ini sudah lecet ya, sebelum sampai sudah lecet karena pemasangan ban itu masnya kurang hati-hati sih ya. Nah ini ya, ini bisa dilihat ini lecet ini bosku, masnya kurang hati-hati sih kemarin ya, jadi belum dipakai udah lecet. Nah untuk ini bisa digunakan gurinda juga ya, tapi jangan mata yang masih utuh ya, jadi matanya harus lebih kecil yang sudah beberapa kali pakai. Jadi ya karena kenapa, agar ketika proses penggurindaan itu matanya itu kalau yang mata masih utuh itu takutnya nanti kena sini ya bosku ya, nanti takutnya nggak sengaja kena di bagian pinggirannya ini, nanti malah jadi rusak, jadinya cacat ya bos atau lecet. Jadi kalau untuk saya sih di bor saya sudah cukup ya bosku, menggunakan bor tuner atau bor tangan juga bisa, asal matanya mata tuner ya. Jadi biar lebih aman, agar tidak agar tidak lecet lah bosku saat pengerjaan ini ya, pengurangan daging ini. Nah untuk yang lain enggak ada sih bosku ya. Untuk bagian depan sih PNP saja ya. Jadi bagian depan kemarin cuma bagian bushing saja yang saya sesuaikan. Nah untuk di sini bushing masih menggunakan yang standar, karena kemarin pakai yang custom itu enggak masuk bosku ya. Jadi agak kepanjangan, jadi saya tetap pakai yang standar. Terus untuk bagian sebelahnya sini ini ada sedikit pengurangan ya. Kemarin ini ada sedikit bushing ini agak sedikit panjang, tapi di sini sudah saya kurangi. Nah dan sudah mantap lah bosku ya, nggak ada kandas-kandas, nggak ada. Aduh lecet tuh, velg gua mah jatuh. Aduh ya Allah, malah jatuh. Nah oke bosku, cukup sekian video ini, semoga bermanfaat ya bagi bosku yang mau pasang velg ini ya. Ikuti saja cara ini, insya Allah langsung PNP. Kalau seandainya bosku tidak kurangi bagian ini bosku bisa menambah ring di bagian sini tuh sekitar 5 milian ya. Kemarin saya tes 5 milian baru nggak kandas ketika dikancing. Tetapi celahnya di velg sama tromolnya ini itu sangat renggang ya, celananya agak banyak. Jadi saya putuskan untuk mengurangi ininya, dagingnya ini, daging di CVT yang di tromol sama daging yang di velg. Oke, cukup sekian video dari saya. Terima kasih. Kita bertemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.